Cerita ini diawali dengan gambaran tentang kemurnian desa Darmastali yang telah dipelihara selama ratusan tahun, namun kini dianggap tercemar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menguasai desa tersebut. Meskipun demikian, ada satu desa yang dianggap masih suci, yaitu Desa Padam Hatam, yang menjalani kehidupan berdasarkan prinsip dharma atau etika moral. Selanjutnya, kita diperkenalkan kepada pemimpin desa Padam bernama Peda. Saat ini, ia didekati oleh sejumlah peneliti dari sebuah universitas yang mengajaknya untuk meninggalkan desa dan pindah ke kota yang lebih maju untuk mengembangkan potensi tersebut dalam produksi obat-obatan. Bersama dengan warga desanya, Peda rutin mengunjungi desa Darmastali untuk mengobati anak-anak dan penduduk di sana, serta berdoa di kuil yang terletak di pusat desa. Namun, mereka tidak sepenuhnya khusyuk dalam berdoa karena pemimpin desa bernama Basapa dikenal sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Hal ini terlihat dari cara Basapa dan pengikutnya menghabisi para polisi yang mencoba menangkapnya tepat di samping kuil. Jenazah para polisi tersebut ditemukan oleh beberapa pemuda desa yang sudah jemu dengan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Basapa. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan kini hanya menunggu seseorang yang akan membawa kemenangan bagi desa Darmastali. Fokus kisah ini akan tertuju pada seorang pengrajin kayu bernama Acarya, yang baru saja tiba di desa Darmastali dan menyaksikan perlakuan tidak pantas terhadap beberapa pemuda di sana, di mana Acarya berencana tinggal di rumah saudaranya yang berada tidak jauh dari desa tersebut. Di sana, ia mendengar bahwa pada hari ini akan diadakan perayaan di tengah desa. Setelah perayaan usai, Acarya didekati oleh tetangganya yang membawa makanan. Namun tak lama kemudian, dia bertanya mengenai warga desa Padang Hatam yang tidak terlihat sama sekali. Sementara itu, Peda yang hendak berdoa di kuil dihadang oleh salah satu pengikut Basapa bernama Obulu, yang merasa Peda telah berbuat salah sampai-sampai menendangnya karena dianggap telah melaporkan perlakuan Basapa kepada pihak berwajib. Mendengar pembicaraan warga Darmastali tentang warga Padang Hatam yang akan menanggung akibat dari tindakan sewenang-wenang Basapa, Acarya memutuskan untuk pergi ke Padang Hatam agar mengetahui kondisi mereka. Di sana, ia menyaksikan Obulu dan anak buahnya memperlakukan wanita seperti binatang, dan dengan spontan, Acarya langsung menyerang mereka. Keesokan harinya, Obulu yang semalam diserang oleh Acarya dibawa ke rumah Peda untuk mendapatkan perawatan. Dengan penuh ketulusan, Peda dan sebagian warga Padang Hatam dengan cermat mengobati luka-luka yang diderita Obulu. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan pada seorang pengusaha tambang bernama Rat Hore. Saat ini, dia sedang mendiskusikan hutan Sidapanam sebagai target proyek selanjutnya. Di tengah obrolan, ia sedikit tersinggung ketika mendengar tentang pengikutnya yang diacak-acak oleh pasukan Acarya, sehingga menyebabkan Rat Hore melakukan tindakan tersebut. Kembali ke Acarya yang tengah menjalani pekerjaannya. Ia melihat seorang wanita yang menarik bernama Nilambari mendatangi daerah tempat tinggalnya, yang membuat Acarya terkejut saat mendengar nama tersebut. Pada malam hari, Acarya mengetahui bahwa Peda dan penduduk desa Padang Hatam sedang mencari seorang gadis. Ia pun segera pergi ke salah satu sekolah untuk mencari gadis itu dan ketika Acarya berhasil menemukannya, ia meminta agar gadis tersebut mendoakan kepada dewa sementara dirinya akan menghadapi para penjahat. Setelah mengalahkan para penjahat, Acarya memberikan pelajaran mengenai norma-norma yang telah diajarkan di sekolah Sidaguru. Ia juga meminta mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang sudah dipelajari dan memperbaiki setiap kesalahan yang sudah dilakukan. Singkat cerita, keesokan harinya, Acarya didatangi oleh anak tetangganya yang mengeluh bahwa ayahnya tidak membelikannya seruling untuk belajar, sehingga ia pun memberikan seruling miliknya kepada anak tersebut dan membawanya ke tempat kursus Nilambari. Ukiran yang terdapat pada seruling tersebut terlihat familiar bagi Nilambari, sehingga ia segera bergegas menuju rumah Acarya, yang diantar oleh ayahnya, Pak Samsul, untuk menanyakan siapa yang membuat seruling itu dan mengetahui bahwa pembuatnya adalah Sida. Di samping itu, Acarya juga mendengar kekhawatiran Pak Samsul mengenai prosesi Kereta Gatama yang akan dilaksanakan besok dan diresmikan oleh Basapa, yang perilakunya sangat kasar. Saat prosesi Kereta Gatama berlangsung, Acarya, yang latar belakangnya masih misterius, dengan berani melukai tangan Basapa sehingga ia tidak bisa melanjutkan acara tersebut dan digantikan oleh suku asli Padagam yang dikenal oleh Peda. Merasa martabat kepemimpinannya telah ternodai oleh insiden tersebut, Basapa sangat marah dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menyisir setiap sudut desa demi menemukan orang yang telah melukai tangannya, tanpa menyadari bahwa orang itu sedang berada di rumahnya sendiri. Sesampainya di rumah Basapa, Acarya bertemu dengan salah satu anggota kelompoknya yang menanyakan keberadaannya saat ini. Ia pun diajak oleh orang tersebut untuk menghadiri pesta pernikahan anggota kelompok Acarya yang lainnya. Keesokan harinya, ketika Basapa sedang memikirkan insiden semalam,
ia didatangi oleh Ratore yang ingin mendiskusikan proyek penambangan di Desa Darmastali serta ambisi Ratore untuk menguasai hutan Sidapan yang masih asri. Meskipun itu berarti membuat warga Padang Hatam berbuat salah dan meninggalkan desa. Demi memenuhi ambisi tersebut, Basapa mengarahkan semua anak buahnya untuk meracuni obat yang telah dibuat Peda. Dan benar saja, hampir semua anak-anak di Desa Darmasali terkena racun, yang membuat sebagian warga kecewa dan ingin menyerang Peda serta warga Padang Hatam. Apalagi ketika anak buah Basapa berpura-pura peduli terhadap keselamatan anak-anak, padahal itu hanyalah sebuah kebohongan. Dari peristiwa siang tadi, seorang mantan anggota Basapa mendekati pengurus untuk memberikan kabar mengenai racun yang telah dicampurkan ke dalam obat yang telah diracik Peda. Dengan menyadari bahwa orang Padang Hatam telah pergi dari desa ini, bisa dipastikan akan datang malapetaka yang sangat menakutkan. Sudah merasa aman untuk tinggal di Desa Padam, beberapa penduduk desa memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka demi menjaga kelangsungan hidup dan menghindari situasi yang lebih buruk. Meski desa ini sudah menjadi tempat tinggal mereka selama berabad-abad. Sementara itu, Basapa didatangi oleh asistennya yang memberikan informasi tentang 5 orang yang telah mencampurkan racun ke dalam obat buatan sendiri, yang kini sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Pemberitahuan ini diperoleh setelah ia menangkap salah satu mantan anak buahnya. Selain itu, Basapa juga mengetahui bahwa orang yang memukul 5 orang tersebut adalah orang yang juga melukai tangannya. Menyadari bahwa warga desa Padang Hatam berencana untuk meninggalkan desa, Acarya segera berangkat ke Desa Padam untuk mencegah mereka pergi. Namun saat ia berusaha meyakinkan warga desa agar tetap tinggal, datang sejumlah pengikut Basapa yang berusaha menghentikannya. Situasi ini jelas mengobarkan semangat juang Acarya dan membuatnya bertarung dengan kekuatan penuhnya. Setelah berhasil mengalahkan para pengikut Basapa, Acarya meminta semua warga Padang untuk kembali ke desa. Sementara itu, ia berencana untuk menuju rumah Basapa, sambil membawa jasad di satu tangan kanannya, lalu memperkenalkan diri dan menyampaikan beberapa kalimat sakral yang mengingatkan Basapa pada seseorang, hingga membuatnya terdiam. Kini kita mundur beberapa tahun ke belakang, di mana seorang bayi bernama Sida ditemukan oleh pemimpin desa Paragatam di tengah hutan dan dibesarkan oleh pemimpin tersebut hingga Sida tumbuh remaja. Sida adalah seorang remaja yang berani, kuat, dan sangat dihormati oleh masyarakat Darmastali. Ia bahkan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa Darmastali. Hal ini terlihat jelas ketika ia mengajarkan pelajaran kepada seorang pemuda yang mencuri kalung dewa. Ternyata, Sida dan Basapa adalah teman belajar yang saat ini sedang berlatih. Namun saat berlatih, Sida mendengar bahwa Basapa memiliki rencana untuk mengubah Dharma, yang membuatnya marah dan segera memukuli Basapa hingga terjatuh, meskipun Basapa menganggapnya sebagai lelucon. Ketika Sida sedang berbicara dengan warga desa, ia ditemui oleh Pak Samsul yang meminta tolong untuk menasihati Nilambari. Sebab Pak Samsul sudah merasa bingung dengan perilaku Nilambari. Nilambari sangat mengganggu salah satu warga desa dengan cara yang cukup aneh. Baik karena permintaan Pak Samsul maupun ketertarikan pada Nilambari, Sida dengan senang hati menasihatinya. Bahkan, ia juga mengajarkan Nilambari menari, yang membuat Sida merasa canggung. Singkat cerita, seorang pengusaha bernama PJ datang ke Desa Darmastali untuk membahas proposal bisnis yang ingin dia ajukan. Namun, Sida dengan tegas menolak proyek hutan Sidapanam yang akan dijadikan ladang bisnis karena akan merusak kesucian hutan yang telah terjaga selama ribuan tahun. Sementara itu, Basapa memiliki pandangan yang berbeda dengan Sida, di mana ia berniat membantu PJ dalam mengambil alih hutan Sidapan dengan imbalan yang setimpal, yakni kekuasaan Darmastali harus masuk ke tangannya dan mulai menyegel beberapa lokasi tanah demi kelancaran industri tambang. Para pekerja tambang PJ telah dihabisi oleh seseorang yang sudah dikenal, sehingga PJ merasa perlu melaporkan insiden tersebut kepada Ratore yang ternyata adalah saudaranya sendiri. Dan tidak lama kemudian Sida mendekati dengan memberi peringatan agar tidak melakukan eksploitasi di kawasan hutan Sidapanam. Merasa tidak berdaya selama Sida masih ada, PJ merencanakan untuk meruntuhkan kuil suci demi melanjutkan aktivitas penambangan sekaligus menghabisi Sida tepat di depan kuil tersebut. Saat Sida sedang bermain dengan anak-anak, Basapa mendekatinya berpura-pura diserang dan memberitahukan tentang rencana PJ yang ingin menghancurkan kuil. Ketika mendengar itu, Sida langsung bergegas menuju kuil untuk menghentikan mereka, tanpa menyadari bahwa Basapa berencana untuk menghabisinya. Di tengah pertempuran yang masih berlangsung, Sida berhasil mengalahkan PJ saat ia mencoba menerobos kuil. Namun, ia juga sempat ditusuk oleh Basapa, yang hampir merenggut nyawanya. Namun, ia beruntung karena sekelompok orang yang tidak dikenal menyelamatkannya dan membawanya pergi dari Desa Darmastali. Keesokan harinya, setelah sadar dan merasa lebih baik, Sida didatangi oleh seorang pria yang kita sebut Bapak.
Si bapak menjelaskan bahwa saat ini Sida berada bersama kelompoknya dan mengungkapkan bahwa Sida adalah anak dari pemimpin kelompok itu yang dulu ditinggalkan oleh Acarya di hutan Sidapan karena baku tembak dengan tentara yang mendukung ketidakadilan di India. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya Acarya menemui Sida. Kehadirannya sudah diprediksi sebelumnya dan dia akan menjadi pemimpin pasukan merah. Pada suatu hari ketika keluarga salah satu anggota pasukan merah meninggal dan akan dikremasi, si anggota terlihat ditangkap oleh militer, yang membuat Sida langsung terpacu untuk menyelamatkannya. Melihat Sida yang sedikit terburu-buru dalam menolong anggota pasukan merah, Acarya memberikan nasihat agar lebih berhati-hati dalam tindakannya. Namun, Sida menjelaskan bahwa tindakannya adalah dorongan dari hati dan dharma untuk melindungi mereka yang terancam, yang membuat Acarya sangat bangga akan karakter Sida. Untuk menyamakan visi dan misi pasukan merah, Sida membangun semangat seluruh anggota agar berjuang hingga titik darah penghabisan. Namun, ketika mereka melewati sebuah desa, mereka menemukan banyak warga desa, termasuk anak-anak, terkontaminasi racun akibat penebangan hutan dan pencemaran sumber air oleh limbah tambang. Mendengar hal itu, Sida segera menuju tambang untuk menyelamatkan anak-anak yang dijadikan budak di sana. Ia juga ditemani oleh Acarya yang menyamar sebagai petugas keamanan untuk menghabisi para preman di tambang tersebut. Benar saja, Sida dan Acarya bersama pasukan merah berhasil membawa anak-anak kembali ke desa dan menghancurkan tambang yang dapat merusak ekosistem hutan. Berita mengenai serangan tambang oleh Acarya dan kelompoknya telah sampai ke telinga Rathore, pemilik tambang, yang kemudian mengirim salah satu anak buahnya, Kila, untuk menyingkirkan kelompok Acarya. Bagaimanapun caranya, menyaksikan anak-anak desa yang telah diselamatkan berkumpul dan bermain peta, Sida merasakan firasat buruk mengenai desa Prahatam yang akan menjadi sasaran selanjutnya dari tambang milik Rathore. Ia pun meminta izin kepada Acarya untuk pergi ke desa Dharmastali demi menyelamatkan desa tersebut dari ancaman kehancuran. Sida yang diantar oleh dua anggota pasukan merah melihat sekelompok orang yang mencurigakan. Ia meminta salah satu anggota untuk kembali ke tempat persembunyian dan melaporkan hal ini kepada Acarya. Sementara itu, ia akan berupaya melawan musuh hingga Acarya tiba di lokasi. Dalam situasi pertempuran yang masih berlangsung, Sida mengalami kesulitan saat hampir ditangkap oleh musuh. Namun, beruntunglah Acarya tiba dengan tepat waktu untuk menyelamatkan Sida dan menghabisi anak buah Kila saat itu juga. Sayangnya, Sida tereliminasi dan kepergiannya membuat seluruh anggota pasukan merah merasa berduka, terutama Acarya yang sangat terpukul karena kehilangan Sida yang telah dianggap seperti adiknya sendiri. Untuk memenuhi permintaan terakhir Sida, Acarya bermaksud pergi ke desa pada Hatam untuk menyelamatkan desa itu dari keruntuhan. Kembali ke saat ini, seluruh warga desa merasa berduka saat mendengar kabar kematian Sida, dan mereka berjanji akan menjaga desa ini agar tidak hancur, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa mereka. Sementara itu, Basapa dan Rathore sedang merencanakan cara untuk memanfaatkan sumber daya alam di hutan Sidapan. Terlihat bahwa Basapa berencana untuk membunuh seluruh penduduk desa pada hari perayaan inkarnasi Dewi dan menangkap Acarya terlebih dahulu agar tidak dapat menyelamatkan warga desa Padam. Pada hari perayaan itu, setelah Acarya ditangkap, Basapa mengerahkan semua anak buahnya, termasuk Kila, untuk membantai penduduk desa pada Hatam yang saat ini berada di kuil. Di sisi lain, Acarya yang tertangkap oleh polisi diselamatkan oleh anggota pasukan merah yang berhasil menghadang mobil polisi. Setelah bebas, ia segera bergegas menuju kuil untuk menyelamatkan warga desa pada Hatam. Di tengah pertempuran yang masih berlangsung, Acarya sempat tak berdaya ketika diserang secara bersamaan oleh Basapa dan Erathore. Ketika ia pingsan, Acarya dikunjungi oleh arwah Sida yang membangkitkannya dan membuatnya beralih menjadi sangat agresif, menghabisi Basapa dan anak buahnya. Tamat dengan akhir yang sangat menghebohkan.